Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairuman dengan NIM 0201247795 dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 1 kelas 1B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai identifikasi unsur hara dan penyerapan pada tanaman cabai dan selada. Baik, merupakan salah satu penugasan dari kuliah teknologi pemupukan. Kita lanjut, yaitu yang pertama, jurnal yang saya ambil mengenai defisiensi unsur hara pada tanaman cabai. Nah, di sini berlatar belakang di mana ya, semua eh, tanaman pasti membutuhkan unsur hara. Di sini tanaman yang pastinya yaitu yang dibutuhkan yaitu unsur hara makro, di mana unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium itu sangat benar-benar dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Di mana untuk mendukung pertumbuhan dan produksi. Nah, di sini defisiensi unsur hara pada tanaman akan berpengaruh pada bentuk daun, produksi buah, dan usia tanam yang mengakibatkan tanaman tumbuh kerdil, bahkan lekas mati. Nah, kebutuhan unsur hara dapat dipenuhi dengan penambahan unsur hara melalui kegiatan pemupukan. Namun, eh, proses penyerapan juga sangat berpengaruh pada eh, tanaman tersebut. Itu. Maka dari itu, bagaimana sih proses yang diterapkan pada tanaman ini? Kita lanjut. Baik, teman-teman. Sebelum kita lanjut mengenai proses penyerapan yang dilakukan oleh tanaman tersebut, kita mengetahui dulu unsur hara apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Yang pasti di sini ada tiga unsur hara ya, yang makro. Yang pertama itu ada nitrogen, yang kedua itu ada fosfor, dan yang ketiga itu ada kalium. Nah, untuk jenis pupuknya itu, untuk nitrogen ada urea dan amonium nitrat. Dan untuk fosfor itu ada superfosfat dengan silver sulfur fosfat atau TSP. Dan untuk kalium itu ada kalium klorida dan kalium sulfat, teman-teman. Sulfat ya, teman-teman. Eh, untuk kandungannya itu, nitrogen itu mengandung 46% dan untuk amonium nitratnya itu mengandung 34%. Sorry teman-teman, di sini yaitu urea yang 46% itu. Nah, untuk fosfornya itu di sini TSP mengandung 46%. Dan untuk kalium, di sini ada kalium klorida mengandung 50% dan kalium sulfat itu mengandung 48%. Nah, bagaimana sih fungsi dari masing-masing pupuk ini, unsur hara ini? Nah, di sini ada nitrogen yaitu berfungsi untuk mendukung pertumbuhan daun dan mengatasi defisiensi nitrogen dengan cepat. Terus untuk fosfornya membantu membentukan akar bunga dan mendukung metabolisme energi tanaman. Untuk kaliumnya yaitu menjaga keseimbangan air dalam sel tanaman, mendukung efisiensi fotosintesis dan reproduksi. Nah, oke teman-teman. Eh, di sini perlu diketahui di saat tanaman itu pada fase vegetatif yaitu pertumbuhan yang awal-awal tanam di mana sekitar 1 sampai 2 minggu itu membutuhkan lebih banyak unsur hara N atau nitrogen. Nah, lanjut pada proses fase pembungaan dan pembuahan itu atau generatif itu membutuhkan lebih banyak unsur hara fosfor dan kalium atau P dan K ya teman-teman. Yang pasti tanaman membutuhkan unsur hara utama seperti nitrogen, terus fosfor dan kalium. Ini sangat-sangat berpengaruh besar ya teman-teman terhadap eh, pertumbuhan tanaman tersebut. Lanjut di sini ada penyerapan nutrisi pada tanaman cabai. Nah, di sini bagaimana sih proses penyerapan yang dilakukan atau yang dipakai oleh tanaman ini?
unsur hara ini pada tanaman tersebut untuk merangsang tanaman tersebut. Oke, yang pertama ini ada nitrogen. Di sini untuk nitrogen dalam bentuk ion atau nitrat ya teman-teman, NO3 dan amonium NH4 melalui akar tanaman teman-teman. Nah, nitrogen bergerak ke seluruh bagian tanaman yang membutuhkan dan membantu pembentukan protein dan metabolisme. Dan untuk fosfor itu diserap dalam bentuk ion fosfat H2 dengan PO4 dan HPO4 teman-teman. Fosfor yaitu terkonsentrasi pada jaringan aktif, teman-teman, seperti akar, bunga, dan biji, mendukung metabolisme energi serta memperkuat struktur tanaman. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh di gambarnya, teman-teman. Di sini tertera yaitu terkonsentrasi pada jaringan aktif. Nah, jaringan aktif itu yang gimana sih contohnya? Nah, di sini ada salah satu contohnya yaitu jum, daun yang di jum. Di sini ada eh, sebuah jaringan tanaman ya teman-teman, itu di mana ada Parenchyma pallidum, Parenchyma spons, ada cuticula, epidermis atas sama bawah, terus ada berkas pembuluh dan rongga udara, dan di sini ada stoma sebagai sel penjaga teman-teman. Nah, fosfor ini dia diserap tanaman melalui jaringan-jaringan aktif ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke kalium teman. Sama seperti nitrogen, kalium diserap melalui akar secara pasif. Itu kalium berperan menjaga keseimbangan air, meningkatkan efisiensi fotosintesis dan mendukung fungsi fisiologis tanaman. Nah, untuk penyerapannya itu dari ketiga itu dan rata-rata itu prosesnya itu penyerapan unsur hara dilakukan melalui akar tanaman. Banyaknya unsur hara pasti melalui akar tanaman ya teman-teman, dalam bentuk ion-ion tertentu. Nah, unsur hara yang diserap oleh tanaman itu melalui akar akan dialokasikan ke bagian tanaman yang membutuhkan seperti daun, mungkin bunga, ya teman-teman, ataupun batang pada masa pertumbuhan itu sendiri. Nah, di sini bisa melalui akar sekunder, terus dilanjut akan akar premier, terus melalui batang, terus untuk ke daun, terus lanjut ke sampai sistem pucuk yaitu bunga ataupun buah, teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke jurnal yang kedua. Jurnal yang saya ambil yang kedua itu dengan judul Pengaruh Pupuk Anorganik dan Organik dengan serapan pada serapan hara tanaman selada. Berlatar belakang, selada atau biasa dikenal Lactuca sativa, tanaman hortikultura yang tumbuh optimal di suhu 15 sampai 20 derajat Celcius, teman-teman. Yang pasti ini tanaman habitatnya di pegunungan ya, teman-teman, tapi bukan di atas juga. Ini masih di 15 sampai 20 derajat. Nah, di mana daerah yang mempunyai beriklim lembat, teman-teman. Seperti pada umumnya, tanaman pasti membutuhkan unsur hara makro yaitu NPK ya teman-teman. Nah, yang kita garis bawahi di sini terkait judulnya itu pengaruh anorganik dan organik ya. Di mana kalau kita menggunakan pupuk anorganik, salah satu penyebabnya itu yaitu kerusakan struktur tanah dan penurunan stabilitas agregat jika digunakan dalam jangka panjang. Nah, bagaimana sih solusinya? Di sini ada kita akan mengadakan penelitian yaitu mengenai pupuk organik yang diperkaya. Apa sih maksudnya pupuk organik yang diperkaya ini? Yaitu seperti pupuk organik ini, seperti pupuk kandang, itu dicampur atau dikombinasikan dengan batuan fosfat atau BP dan biomasa atau Grasidia sepium atau gamal ya teman-teman.
untuk menawarkan alternatif sebagai ramah lingkungan. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih metodologi penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut? Oke, di sini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL ya teman-teman, dengan manufaktur dengan total 9 perlakuan pupuk masing-masing diulang 3 kali sehingga menghasilkan 27 kotak percobaan. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya eh, bisa nanti di-share pada jurnalnya ya teman-teman. Karena kita di sini lebih fokus terhadap identifikasi unsur hara dan penyerapannya saja. Lanjut, parameter yang diukur menjadi berat kering. Oke, sorry teman-teman. Di sini petaknya itu dengan petak percobaan seluas 1,2 meter persegi dengan jarak tanam 20 kali 20 cm. Mencakup 30 lubang tanam petak. Nah, parameter yang diukur meliputi berat kering, terus rasio tajir akar, serapan nitrogen N dan fosfor P, analisis datanya. Oke, di sini analisis yang dilakukan itu analisis data dilakukan dengan metode ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf kepercayaan 5%. Oke, perlakuan apa saja sih pada pupuk tersebut? Oke, di sini ada tiga kombinasi. Yang pertama itu mungkin pada pupuk anorganik itu tersendiri, yaitu ada urea dengan kode T1, TSP dengan kode T2, urea plus TSP dengan kode T3. Dilanjut dengan pupuk anorganik, ada pulkan atau pupuk kandang, itu dengan kode T4, ada pulkan plus diazepium dengan kode T5, ada pukan plus batuan fosfat BP teman-teman dengan kode T6 dan ada pulkan plus guano dengan kode T7. Nah, yang ketiga itu ada pupuk anorganik diperkaya. Nah, ini yang digaris bawahi dari tadi ya teman-teman dalam jurnal tersebut. Di sini mengkombinasikan yaitu ada pupuk kandang, terus batuan fosfat atau BP serta gamal dengan kode T8. Ada juga yaitu pukan plus guano plus gamal dengan kode T9. Nah, dengan dosis pupuk yaitu dengan nitrogen atau N 200 kg per hektar setara urea atau biomasa gamal. Terus ada fosfor yaitu 100 kg per hektar setara TSP atau batuan fosfat atau guano. Terus ada KCl sebagai pupuk dasar dengan dosis 100 kg per hektar ya. Kita lanjut proses pemupukan. Nah, sebenarnya di sini sebelum kita proses pemupukan, di sini ada hasil dari penelitian ini. Hasilnya itu yaitu yang pertama berat kering tertinggi eh, mempunyai status 63,22 gram per petak. Dihasilkan oleh perlakuan T8, bukan plus BP plus gamal, yaitu mengindikasikan ketersediaan hara N dan P yang optimal. Lanjut, rasio tajir akarnya tertinggi mencapai 18,75 tercapai pada perlakuan T5, bukan plus gamal. Namun, perlu digarisbawahi di sini menunjukkan ketidakseimbangan ya teman-teman di distribusi antara pertumbuhan pucuk dan akar. Dalam proses distribusi ini, dalam proses penyaluran ini, eh, menunjukkan ketidakseimbangan ini, teman-teman, dalam apa ya pupuk yang T5 ini, kode T5 atau pukan dan gamal. Nah, kita lanjut yaitu serapan nitrogen. Nah, serapan nitrogen yang didapat oleh tanaman tersebut mencapai 5,16 gram per tanaman dan fosfornya itu 1,3 gram sorry 1,35 gram per tanaman. Oke, mungkin cukup segitu saja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata maupun penjelasan eh, saya yang kurang lengkap ya teman-teman. Mungkin eh, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.